Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Satajana para jamaah saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kelanjutan nambari kita memasuki daripada lanjutan ayat 3. Senapi setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang keyakinan masing-masing manusia dan tugas kita di dunia, tidak usah menyalahkan dulu, karena tugas untuk menetapkan dan mengadili nanti adalah Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Tetapi yang jelas, setiap manusia boleh mengaku yang paling benar, tetapi disitulah kemudian Allah akan mengetahui siapakah orang-orang yang dusta. Sehingga Allah SWT berfirman, Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang pendusta, dan dia adalah orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir dibilang pendusta? Karena apa yang telah mereka sampaikan daripada ajaran-ajaran kitab-kitab yang terdahulu, mereka merubahnya, kemudian mereka mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiba-kibanya mana Allah. Mereka mengatakan ini adalah kitab Allah, padahal justru sebaliknya. Mereka hanya mengatasnamakan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala jauh dari napesi disangkakan oleh mereka. Di antara gabungan-gabungan mereka yang dikatakan Allah dusta adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa untuk menjadi putranya, atau kemudian mereka berdusta kepada Allah bahwa Uzair adalah putra Allah. Begitulah seterusnya. Dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, "Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Seandainya Allah berkehendak atau menginginkan untuk menjadikan seorang anak, pasti Allah akan memilih dari apa yang Allah ciptakan dari makhluknya, ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Artinya andai kata Allah butuh ke anak, maka Allah akan mengangkat anak sesuai dengan keinginan Allah. Tapi yang jelas, mun bada orang siatanya, cakna Allah itu maha kuasa, Allah maha kudrah, Allah maha segala-galanya. Masa Allah akabai anak untuk dirinya tak bisa? Kembali kepada ajaran tauhid, terutama daripada tauhid al-Asy'ariyah dan at-Tahawiyah, disebutkan bahwa sifat kudrat Allah tak berhubungan kalaban sifat mustahilna Allah. Walaupun Allah maha kudrah, Allah maha kuasa, tapi lagi-lagi bahwa kuasa Allah tak berhubungan kalaban sifat
Mustahil, karena mustahil bagi Allah untuk mengangkat anak. Mustahil bagi Allah untuk menjadikan istri. Mustahil bagi Allah untuk menjadi dua. Itu diantaranya. Untuk kemudian melihat daripada sangkaan orang-orang Quraisy, mereka mengatakan bahwa Allah tuan di anak bebini. Senten anak Allah tu, menurut orang Quraisy, anak Allah tu adalah al-malaikatu banatullah. Para malaikat-malaikat Allah tu adalah putri-putrinya Allah jana. Sementara orang Yahudi mengatakan bahwa anaknya Allah tu adalah Uzair. Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Anak pemeko putra Allah hanya karena gara-gara Uzair itu meninggal selama 100 tahun kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah hanya karena Nabi Isa alaihissalam punya keistimewaan satu, dia terlahir tanpa seorang bapa. Yang kedua, dia bisa menyembuhkan dan menghidupkan orang mati dan banyak keistimewaan yang lain. Dan kemudian bisa menghidupkan napinya mana tanah liat jika kebi manuk-manukan kemudian esarob teti manuk terbang. Lah untuk menjawab keraguan mereka, maka Islam telah menegaskan, mun apabila kemudian Nabi Isa alaihissalam dianggap luar biasa karena terlahir dari seorang ibu tanpa bapak, justru yang lebih luar biasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir ke dunia tanpa bapak, tanpa mak. Anak mereka kebaik Tuhan. Justru itulah ditegaskan oleh Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah tak jauh beda, hanya seperti Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Tak ada fitnah. Mohon seandainya kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya. Nabi Musa alaihissalam pun pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menghidupkan orang mati. Anak mau katakan Nabi Musa alaihissalam tak kocak putrana Allah. Mun andai kata kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa kemudian ngambil tanah liat, kemudian ditiup sehingga kemudian bisa ngaper dan seterusnya. Justru lebih ajaib adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu kemudian Nabi Ibrahim katanya ke Allah Subhanahu wa taala, nyoon Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min wa Ibrahim, tidakkah engkau beriman kepadaku? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, bala, engki ya Allah bula beriman, walakin liyatma'inna qalbi, hanya fai bulan to mau lebih mantap atina bula, mau lebih yakin, mau untuk tenang. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung isrolah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ngambil 4 jenis manuk seberbeda-beda atau jenis burung seberbeda-beda. Nabi jangan Allah Subhanahu wa taala qala fakhudh arba'atan minat thair, maka ambillah 4 jenis burung. Kemudian Nabi ento isro potong-potong. Setelah dipotong-potong, kemudian manuk ento eka kebe 4 bagian dengan organ tubuh sila campur letok lata idapak ena pc olona man ena pc olona ajam ena pc sokona penyak ena pc sokona lata idapak isoro keke 4 bagian arba'ata juz'an, 4 bagian
Masing-masing bagian kemudian taruh puncak gunung. Satu bagian gunung fulan, satu bagian gunung fulan sampai pada 4 gunung. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruhlah Nabi Ibrahim untuk memanggil burung tadi sesuai dengan namanya, sumatuhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian Ibrahim panggillah burung tadi, 4 jenis burung tadi, selai campur kekingat itu setong, pasti dia akan terbang untuk menujumu. Panggilkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalkan dipanggil, wahai merak, langsung secara otomatis merak kinto, kemudian organ-organ tubuhna menyatu, tak tatokar olona, tak tatokar kokangna, tak tatokar sokona, dan kolebangna langsung ngaper. Panggil pole burung setongna, panggil pole setongna, begitulah seterusnya. Kalau memang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menghidupkan dan bisa menyatukan burung dengan izin Allah, kenapa dia tidak dikatakan putranya Allah? Lah entulah kemudian kekeliruan napinto orang-orang Nasrani di dalam napinto bermain filsafat, bermain logika, hanya karena kemudian ngabas keistimewaan Nabi Isa yang luar biasa, melupakan dengan keistimewaan nabi-nabi selain. Untuk nabi-nabi selain, bagaimana dengan keistimewaan Nabi Isa dengan Nabi Saleh alaihissalam? Mukjizat nanti Nabi Saleh alaihissalam, mukjizatnya adalah bisa makaluar onta dari batu. Pada waktu kemudian kaumnya memohon kepada Nabi Allah Saleh, suruh tampakkan mukjizatnya Allah. Kalau sebagai bukti Nabi Saleh itu adalah utusan Allah, maka kemudian setelah Nabi Allah Saleh munajat ke Allah Subhanahu wa taala, maka seketika pengaporaki toncuklah salah satu boto si raja, boto kinto ngandung, boto ngandung. Setelah boto kinto ngandung, kemudian terbelahlah boto kinto, langsung keluar napinto, keluar onta. Dan onta si keluar kinto, onta ngandung boleh, sehingga lahirlah anak onta daripada anak boto. Kira-kira keajaiban mana yang seperti yang dilakukan Nabi Allah Saleh? Kenapa Nabi Allah Saleh tidak dikatakan sebagai putranya Allah? Kalau hanya ngabas keistimewaan yang dilabelkan kepada Nabi tersebut. Intinya adalah orang Nasrani itu mentasbihkan Nabi Isa sampai ke puncak ketuhanan karena setong hanya karena fanatik. Begitulah kemudian orang-orang fanatik seperti itu, melebihi daripada nabi itu, melebih-lebihkan sesuatu melebihi daripada kapasitasnya. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, la tutruni, jangan kalian memutuskan aku kama atratin nasara Isa ibnu Maryam, sebagaimana kemudian orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam, takut dinto, takut naik dinto. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah umat Rasulullah terjaga. Nabi terjaga, mesti na bulan tonyanjunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dengan setinggi langit, kita terjadi atau kita ada bulan mendengar bahwa pada umat nasi menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan. Kita pernah mengatakan Rasulullah adalah sebagai anaknya Allah atau Rasulullah sebagai Tuhan, walaupun namanya itu digandeng, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disejajarkan dengan nama Allah, tapi kita ada umat nasi mengatakan bahwa Rasulullah sama dengan Allah. Walaupun kemudian di dinding itu tulis bahwa ada lafaz Allah digandakan dengan lafaz Muhammad, kita ada umat nasi mengatakan bahwa Rasulullah sejajar dengan Allah, dan seterusnya. Justru si dituhankan itu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru si dituhankan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh pengikutnya. Saking fanatiknya pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kemudian anak buah daripada Abdullah bin Sabah kemudian memutuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan yang kepangeran. Selain itu makanya tak usah khawatir
untuk umat Rasulullah SAW, walaupun kemudian memuji dengan setinggi langit tidak masalah, yang penting cek sampai naikkan ke derajat daripada ketuhanan atau diantaranya. Kemudian subhanahu, maha suci Allah. Anak ini kocak maha suci Allah karena Allah memang tidak puto. Allah tak puto anak, Allah tak puto bini, Allah tak puto kancah. Bahkan jangan itu semuanya, Allah tak puto makhluk. Sampuna. Karena kedudukan Allah, atau dalam istilah bahasa kita eksistensinya Allah, jadi Tuhan bukan karena ciptaannya, jadi Tuhan bukan karena makhluknya, tapi Allah jadi Tuhan dengan sendirinya. Andai kata kemudian mungkin tak ada makhluknya pun, tetap status Allah adalah sebagai Tuhan. Itu bedanya. Mun makhluk enten, makhluk itu punya status karena badana hal lain. Contoh, seseorang dikatakan pemimpin. Anak yang kata pemimpin karena memang beda rakyat. Coba tak ada rakyat, tak mungkin akan aku ngucap aku adalah raja, aku adalah presiden, aku adalah penguasa. Pertanyaannya, raja nasentan, penguasa nasentan, pemimpin nasentan. Justru teti pemimpin karena beda rakyat. Orang berikrar mengatakan aku adalah orang kaya. Anak yang ngucap orang kaya karena beda pasangan, karena beda orang miskin. Coba tak ada orang miskin, tak mungkin dia berikrar aku adalah orang paling kaya. Orang si ganteng ngucap ganteng ikrar karena beda orang si coba. Coba tak ada orang coba, tak kira bisa dikatakan orang paling ganteng. Begitulah seterusnya. Tapi Allah dengan sendirinya adalah tetap Tuhan statusnya walaupun tanpa ciptaan. Oleh karena itulah kemudian sebagai bukti bahwa Allah tidak butuh kepada makhluk, tetapi sebaliknya makhluklah yang butuh kepada Allah. Andai kata mungkin kemudian seluruh dunia tidak ada yang menyembah Allah, apakah kemudian harkat dan martabatnya Allah berkurang? Entan. La yanqusu min mulkihi syai'un, tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah dan tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Andai kata sekapina orang itu kafir kapi. Beda dengan pemimpin. Andai kata mungkin pemimpin tak taati oleh rakyatnya, pasti korang harga dirina. Oh, pemimpinnya korang berwibawa. Buktinya apa? Rakyatnya mungkin bangal cengkal. Kan mentok? Atau mungkin kemudian orang misalkan wah punya ilmu tapi nggak dihargai dengan ilmunya. Berarti wibawanya kurang. Begitulah seterusnya. Nah, begitu kalau untuk makhluk, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala tak berlaku itu semuanya. Itu bedana. Lagi-lagi kemudian maha sucinya Allah karena tidak butuh kepada makhluk nape boleh bantuan nama makhluk. Makanya dinto kemudian wajar fai, kemudian Allah tidak perlu mengangkat anak, tidak perlu mengangkat istri. Nabi jana Allah wallahul wahidul qahhar, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha esa dan maha perkasa. Anak ini kecak maha perkasa. Allah cukup untuk ngarabate bulaka pinto, untuk ngaciptakan bulaka pinto, cukup Allah katirian to adalah tak butuh bantuan makhluk lain. Bayangkan sana miliar jenis beni jumlah to. Sana miliar jenis makhluk yang Allah ciptakan, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Dari mulai yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Masing-masing Allah urus rizkinya, umurnya, bahkan keamanannya. Allah urus semuanya tanpa terkecuali. Sehingga masing-masing daripada makhluk mengatakan seakan-akan Tuhan itu adalah hanya miliknya dia sendiri, bukan milik orang lain. Saking perhatianna Allah ke makhlukna, saking pedulina Allah ke hambana, tak usah ciu-ciu mungkin. Seandainya mungkin bulan sebelum masjid ponekan tu jumlahnya sekian orang, pas tua ke Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan pada waktu bulan tua hanya tuan bulas ikabulakan oleh Allah, orang lain entan. Saking pedulina Allah ke hambana, seakan-akan Allah itu hanya milik nabula katirian. Maka di saat kemudian bulan tua memohon ke Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharapkan? Pasti tuan bulan tua terkabul, pasti bulan tua bulan terkabul. Terus tuan orang lain entan.
Padahal semuanya sudah berusaha untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan kondisinya masing-masing. Napi buktena ingat kelakin to. Mun misalkan mungkin beda orang samenara jumlahnya 300 orang. Andi pangaterus macam-macam dalam waktu yang bersamaan. Atua ke Allah Subhanahu wa taala dan ternyata Tuhan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah itu adalah zat yang sangat hebat manajemennya, akan diatur oleh Allah sesuai dengan kondisinya masing-masing dalam waktu yang bersamaan, walaupun dengan cara agentean, walaupun tidak harus kemudian serentak. Sebab mun serentak nanti kemudian bermanto, pasti nanti hidup manusia itu akan bertabrakan. Allah ngatur barmah hidupna manusia itu tidak saling bertabrakan, makanya atur Tuhan itu kemudian dikabulkan dengan cara pasangkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Coba tak usah cucu mungkin. Kampung boy, andai kata ada orang andi hajat, enggak mungkin coba andi hajat. Setongna di panganten, setongna atani, kan mentongki. Setongna kemudian andi kegiatan apa dalam waktu bersamaan tuan orang itu beda. Coba bayangkan dalam waktu bersamaan tuan beda. Setengah tua kalau sebenarnya ya Allah pataranakan ucin ya Allah papanas akan jangan sandi panganten. Padahal sandi panganten hanya setong 2 orang. Tapi seorang kampung selain ya Allah ucin akan oleh nanti pertanian nabula kemudian rami dan seterusnya. Jangan sih kekerengan berma nanti mentak turun ucin. Dalam waktu bersamaan nanti orang tua dengan tua berbeda, tapi Allah kabulkan. Setelah Allah kabulkan bermacarana, diatur oleh Allah secara manajemen. Epa ucan, seakobi, epa panas berikutnya, epa ucan boleh, epa kentian, kadang-kadang kalau epa ucan malam, siang nama epa panas, kalau kadang-kadang epa ucan kilaku, malam-malam mana epa panas. Laman tu kinga protes ke Allah Subhanahu Wa Taala. Cuk lah minta tak epa ucan, muki ucan apa? Padahal tak uning jika pernah orang lain pun perlu diakomodir oleh Allah, perlu ina pintu ikabulakan. Entahlah kemudian betapa kuasa Allah, cukup kemudian Allah itu ngatur alam beserta isinya itu dengan kecirian mulai tak bertabrakan. Sebab membeda kemudian dua Tuhan, kemudian di saat kemudian hamba itu minta, maka pasti setong hamba itu minta ke Tuhan setong. Nah, si hamba setong nah minta ke Tuhan setong. Nah, antara satu dengan yang lainnya permintaannya beda, maka secara otomatis pasti Tuhan sama Tuhan akan atengkar, akan akerang. Mun perlu maka Tuhan sama Tuhan itu akan bersaing, berlomba-lomba. Mulai dikatakan akulah Tuhan yang paling berkuasa, yang satu adalah tidak. Andai kata itu yang terjadi, maka akan rosak alam itu, akan rosak. Istilahnya dalam Islam mungkin pada dualisme kepemimpinan, benih tambah gege, malah tambah coba, maka akan tambah rosak. Sobung si kuat. Itu logikanya. Nah kemudian itulah dibuktikan kekuasaan Allah adalah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan tujuan yang benar. Lo napi tujuan yang benar to? Emang tujuan apa? Nah, langit dan bumi itu diciptakan adalah beserta isinya untuk mengabdi kepada manusia. Selanjutnya manusia itu adalah menggunakan fasilitas Allah untuk mengabdi kepada Allah. Lamun mungkin kemudian bulan itu diberikan fasilitas dan sarana oleh Allah, ternyata disalahgunakan, tidak digunakan untuk mengabdi kepada Allah, entahlah si kemudian bulan itu akan dipertanggungjawabkan atas dasar kufur nikmat. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Padahal kita ini diberikan segalanya oleh Allah, tak sakapina berdasarkan tua. Andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia berdasarkan tua nabula, pertanyaannya 24 jam bulan tu atua ke Allah sana pekale. Atua ke Allah. Itu pun atua mentak karena mendesak.
Kena sebojang duhur. Atuana bulan to tak kira lambak. Karena pima tak kira lambak karena bulan akhir. Sebojang asar, tuana bulan tak kira lambak. Tak mungkin tuana bulan to sampai sejam karena bulan akhir. Maghrib, Isya, Subuh. Napi katuana bulan tu irinci pada waktu minta ke Allah Subhanahu wa taala. Andai kata bulan tu kemudian ngarinci tua, pasti bulan tu butuh waktu lambat untuk tua. Ya Allah, berikanlah bulan tu ya Allah, berikan tu bulan karena bulan tu sakapina rinci. Ternyata bulan tu hanya minta dengan cara simpel, dengan cara napento menyeluruh. Dengan cara menyeluruh. Nabi si penta bulan, ya Allah, jadikanlah bulan tu adalah orang sukses. Pertanyaannya sukses nape? Kan tak rinci ka bulan. Pokoknya sukses ya Allah, sukses segalanya. Ya Allah, jadikanlah bulan tu orang yang bahagia. Bahagia si berma, tak rinci ka bulan. Tapi cukup bulan bilang bahagia, pokoknya bahagia. Ya Allah, patitiakan bulan tu orang yang kaya. Kaya nape? Kaya harta, kaya anak, kaya umur, kaya rezeki, kaya amal, kaya pahala. Kaya nape? Kaya penyakit. Kaya nape? Tak rinci ka bulan. Sekarang pokoknya kaya. Mari tu. Bahkan bulannya minta ya Allah, pemasukkan bulan ke surga. Terus ingat napi karena orang masuk surga, baru macarana. Kembang urusannya kenapa? Kisahnya pokoknya masuk surga. Tak irinci ka bulan. Akhirnya kemudian oning cek minus santo tak bisa ngerinci tua. Maka kemudian ibrik tua pemungkas. Ponlah oning cek makhluk. Oning cek hamba nak ento adalah tak senang ribet. Cepat pusan. Lepangan. Maka kemudian ibriklah tua pemungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Pokoknya lah kita sawoning ya Allah, pokoknya kebaikan sakapina menurut cinta baik, pokoknya lah baik bagi bulan. Kan tak irin cinta. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Ingat apa kebaikan di akhirat? Pokoknya kita selebih oning ya Allah, kita lah selebih paham, pokoknya bulan oning kebaikan. Wakina adzabannar, lindungilah mulai dari api neraka. Terus bentuk perlindungan dengan apa ya Allah? Pokoknya kita selebih oning, pokoknya boleh cepat masuk neraka. Mari. Tua pamungkas. Lamun entok itina tuan to berarti katar laluan. Sila tak ngarinci tua, ibrit tua pamungkas kemudian tak yangkui, kemudian lamun to kemudian monnya to ke Allah Subhanahu wa taala terus mungkin dikabulakan nah. Kan lucu berarti bulan. Terus langsung mungkin dikabulakan nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yukawwirul laila 'alan nahar, dialah Allah yang memasukkan malam di atas siang, wa yukawwirun nahara 'alal lail, dan memasukkan siang di atas malam. Bermantu maksudna artinya mento Allah kan sudah membagi waktu na siang mulai dari pukul sampai siang. Mulai dari anggaplah pukul 6 ki. Pukul 6 sampai pukul 6 sore. Mulai nanti dari pukul 6 sampai pukul 5 malam, itulah waktu malam. Malam boleh saya akan nampak. Andai kata mungkin itu lingkaran, itu dibagi dua. Nah nanti itu antara jatana malam, jatana siang itu adalah tembi. Tembi. Aslina mento. Seharusnya waktu itu kan 24 jam. 24 jam itu seharusnya miliknya siang. Tapi saparo ikalak malam. Dan seharusnya 24 jam itu adalah dina malam. Tapi seharusnya sapi ikalak sebagian ikalak siang. Logikana andai kata pakentan mento Senin 24 jam malam terus. Tak usah pada siang. Mula Selasa siang terus. Tak usah pada malam. Rabu mento boleh. Silih berganti. Nah, andai kata silih berganti ngamen to, maka aktivitas manusia pun akan terbatas. Nabi terbatas na? Mon Senin waktuna siang terus 24 jam, maka orang akan kerja selama 24 jam. Pertanyaan na, waktuna istirahat dila. Karena mumpung siang atau eman itu waktuna siang, mentak yang kuy untuk kerja.
sekarajinan tapi ento. Mulai salah saya coba waktu malam terus 24 jam. Bagi orang si malas yang kui tedung 24 jam, repot bahaya ento. Wah, cuk malam ento tedung terus. Tanyakan apa mata kerja nanti malari rapu kan ada waktu naseyang. Macam. Akhirnya kemudian jatah naseyang ekala oleh sebagian malam, jatah malam ekala oleh bagian siang, sehingga waktu itu adalah terus stabil setiap harinya. Itulah yukawirul lail ala nahar dan seterusnya. Sehingga saparo adil. Saparo jatah siang ibakan ka malam, saparo jatah malam ibakan ka siang. Akhirnya si waktu siang itu adalah digunakan untuk beraktivitas, mulai waktu malam digunakan untuk beristirahat. Wa jalna laila libasa. Kamento. Itu diantaranya. Kemudian wasakharas samsa wal qamar, dialah Allah yang telah menundukkan matahari dan bulan. Matahari itu kan sumber energi panas yang luar biasa. Padahal cuna dari bumi itu sana ribu mil dan seterusnya. Ternyatanya ki panasnya nggak mentok. Tapi Allah tundukkan matahari itu dengan cara nabi itu sampai melampaui daripada tugas yang telah dibebankan oleh Allah. Nabi tugasnya matahari semata-mata adalah untuk mengabdi kepada manusia. Makanya kemudian sinarna iatur, pencahayaannya iatur, dan seterusnya. Semua daripada cahaya matahari pasti ditujukan untuk memberikan manfaat kepada manusia, baik dalam pertumbuhan hidupnya maupun seterusnya, termasuk dijadikan sebagai manfaat kepada sesuatu yang bisa mendukung kelestarian manusia seperti tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Makanya ditundukkan oleh Allah, tidak boleh melebihi daripada batasnya. Wal qamar, begitu bulan, tidak boleh kemudian berseberangan. Mon matahari tugasnya siang, bulan tugasnya malam. Tak sampai kemudian akarap katiri. Kullu yajri li ajalin musamma, masing-masing daripada bulan dan matahari yajri, beredar. Li ajalin musamma, dalam batas kurun waktu yang telah ditentukan. Kan? Jadi misalkan 7 hari, jadi 1 minggu, kemudian jadi 1 bulan, jadi 1 tahun, jadi 2 tahun, begitulah seterusnya. Adalah pada batas dan ketentuannya. Mana pengu demikian, mau oleh kempang minusanto nanda-nandai umurna. Andai kata tak ada matahari dan tak ada bulan, bulan tak kira oding mungkin umurna bulan tu kira-kira lah sana tahun. Tak bisa kira-kira akan 15 tahun, ke 17 tahun, ke 40 tahun, ke seterusnya. Cek orang mungkin kadang-kadang banyak tak hafal ka tanggal lahirna pula ka kadang-kadang. Bila tanggal lahirna pokoknya bulan situlu lahir ento pada waktu bum cecer. Bulan situlu si lahir ento pokoknya pada waktu Jepang datang ka Febian. Nyawa yang kira-kira na tepatnya bila tahu nih dan seterusnya. Untuk mengetahui apa itu waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sinilah kemudian Allah mengajarkan tentang kedisiplinan dan manajemen waktu, bahwa minusanto harus mengatur waktu, bani minus salah diatur oleh waktu. Nanti kita na minus sa mengatur waktu kalau bani diatur waktu. Mon minus sa mengatur waktu, pasti waktu itu bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan sesuai kalaban kebutuhan. Tapi minus sa atur waktu, mastina waktu itu adalah 24 jam, pasti tak cukup. Pasti tak cukup. Misalkan anapi mata alaku belum macuk waktu tak nampak waktu ya. Beni waktu tak nampak orang nas tak nampak. Napi pita adalah bukti yang bersamaan. Coba. Misalkan orang bisa ngatur waktu, pada mungkin pada waktu sajam, si fulan andi waktu sajam, bulan andi waktu sajam. Kenapa si fulan pada waktu andi waktu sajam,
mendapatkan ini, mendapatkan itu, melakukan ini, melakukan itu. Sementara pula waktu sajam tak kena nape. Dari tofai kemudian apa itu? Lapita. Walaupun jam napa ada, tapi aktivitasnya beda. Jam napa ada si angkui, tapi hasilnya beda. Karena setong nanto mengatur waktu, setong nama malah yatur waktu. Sehingga tak ada cukup. Nah, andai kata mungkin ibrik waktu oleh Allah, tambahi waktu hanya pada 24 jam, tapi 35 jam tetap bagi orang yang tak bisa ngatur waktu, tak kira cukup. Itu masalah. Kemudian lah melihat kemudian kondisinya seperti itu, Allah Maha Kuasa, ala ketahuilah, huwa dialah Allah, al-azizu yang maha mulia, al-ghaffar dan maha pengampun. Apa yang membaca maha pengampun? Karena Allah uning bulan itu adalah makhluk saya tak kira lopot daripada salah dan dosa. Oleh karena itu maka dosa itu beda macam-macam. Beda dosa itu diampuni oleh Allah karena bulan nyato, bulan minta. Artinya memang bulan itu nyato. Tapi beda dosa kemudian bulan itu tak minta tapi ampuni oleh Allah melalui daripada wasilah. Nabi wasilah karena bulan itu bersedekah, karena bulan itu silaturahmi, karena bulan itu beramal saleh, karena bulan itu kemudian puasa, karena bulan itu adalah pejam, karena bulan itu mentok, maka dosa itu diampuni secara otomatis walaupun bulan itu tak minta diampuni dan seterusnya. Itulah kemudian kemuliaan Allah, itulah kemudian zat kasih sayang Allah kepada makhluk. Nah di antaranya hadirin dimuliakan oleh Allah, kada sampai menit. Non? Pon, nak ada 2 menit mungkin boleh kira untuk sementara pertanyaan mungkin bisa tampung untuk persediaan kulaku. Nada mungkin akhiri pengajian poneka dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.